Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kami bersama rombongan bisa berziarah ke salah satu makam seorang yang alim alamah, yang umul, kalau bahasa sekarang low profil. Beliau adalah Al-Alamah Syekh Zainal Abidin bin Ahmad Rembang. Beliau ada di Rembang. Beliau ada di desa Rembang. Beliau seorang yang sangat alim di zaman. Beliau Kiai Zainal Abidin ini dengan Al-Fakir masih famili, karena kakek kami adalah dua pupu dengan Syekh Zainal Abidin. Ibunya Kiai Zainal Abidin bernama Maria Ulfa binti Imam Tabari bin Sayyidin, pendiri Pondok Jangah. Kakek saya bernama Muhammad Diri bin Hasan bin Abdullah bin Sayyidin. Mbah Yai Zainal ini cukup panjang umurnya, diberi umur cukup panjang oleh Allah, hampir 100 tahun. Beliau berguru kepada salah satunya Syekh Nawawi Dogiri, Syekh Abdul Karim Keramat, dan lalu beliau itu mungkin waktu itu kepada Ki Abdul Karim ngaji waktu ada di Mekah. Mbah Zainal ini ngaji di Mekah selama 7 tahun. Beliau terkenal sangat cerdas, bahkan beliau itu mencatat makalah, fatwa-fatwa ulama Hijaz. Beliau menulis fatwa-fatwa tersebut, pendapat-pendapat para ulama itu kebanyakan ditulis dengan Arab Pegon dan berbahasa Madura. Beliau bukan tidak bisa menulis dengan bahasa Arab. Kami husnudzon mungkin Mbah Yai Zainal khawatir anak cucunya tidak bisa mengaji. Kalau ditulis dengan bahasa Arab nanti khawatir anak cucunya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Beliau menulis fatwa-fatwanya ulama Mekah itu ditulis dengan Arab Pegon dengan berbahasa Madura, karena beliau orang Rembang. Beliau seorang kiai yang tidak mau mendirikan pondok pesantren karena ketawaduan beliau, karena beliau berdekatan dengan Sidogiri, Keramat, itu semuanya guru-gurunya. Kealiman beliau itu diakui oleh Kiai Nawawi Sidogiri. Suatu saat Kiai Nawawi Sidogiri punya santri bernama Kiai Badar, berasal dari Pati, Jawa Tengah, yang nantinya akhirnya menikah dengan Nyai Maimunah. Kiai Badar ini menikah dengan Nyai Maimunah binti Ali Murtadha, pendiri Pondok Besuk Kejayaan Pasuruan, yang melahirkan guru saya yaitu Syekh Muhammad Subadar. Ya, di Kiai Badar Muhammad bin Badar sebenarnya. Subadar itu bahasa dulu Mas Badar. Katanya orang Jawa, Mas itu Maulana As-Sayyid. Kiai Badar mondok mulai dari Pati itu berpindah-pindah. Pertama beliau mondok di Kiai Kholil Kasungan bersama Kiai Mahrus waktu itu. Ya, dia di atasnya Kiai Mahrus. Ya. Termasuk Kiai Hamid, itu santri pertama di Kiai Kholil Kasungan Rembang. Mbahnya Mbah Mustafa Bisri.
Beliau setelah itu berkelana ke timur, semua pondok-pondok, ya. Kalau penjelasannya terlalu bertele-tele karena Ki Badar ini orangnya sangat cerdas, alim, sudah tidak cocok, pindah lagi, pindah lagi. Singkat cerita, beliau sampai di Pasuruan, mondok kepada Kiai Nawawi situ. Ki Badar ini berpendapat seperti Ki Hasyim Asy'ari. Beliau mengharamkan beduk, mengharamkan keloneng. Karena itu tasyabuh, ya, bil kufar, itu karena tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir. Termasuk orang Kristen itu kalau mau sholat di gereja, masuk sembahyang di gereja itu pakai keloneng. Kebetulan di Sidogiri waktu itu pakai keloneng. Karena diriwayatkan ada peluru pendali di Sidogiri ketika dibom tidak bisa meledak. Akhirnya bom itu dipreteli dijadikan keloneng. Suatu saat Kiai Nawawi itu sudah masuk waktu dhuhur apa asar. Ya, mau sholat biasanya anak-anak pondok itu disuruh memukul keloneng. Ternyata kelonengnya tidak ada. Oleh Kiai Badar diturunkan dibuang. Ya, ribut. Kiai Nawawi tanya-tanya kemana keloneng. Akhirnya santri bilang, wah ada santri baru Kiai yang tidak cocok diturunkan, haram katanya. Ya, wah, akhirnya dipanggil. Ya, Kiai Badar ini, Kiai Badar muda ini dipanggil. Kiai Badar memang keturunannya alim-alim. Beliau keturunannya Syekh Mutamakin Kajek, masuk Basal Mahfud, itu keponakannya. Kiai Muhammadun Pondoan itu juga keponakannya Kiai Badar atau misanan kalau tidak salah. Ya, akhirnya Kiai Nawawi bilang, oh iya, ditanya kenapa? Kiai Badar mengeluarkan hujahnya bahwa keloneng itu. Ya wes. Nah, kalau kamu bersikukuh dengan pendapat kamu temui Kiai Zainal. Ya. Inilah bahwa Kiai Nawawi mengakui kealimannya Kiai Zainal. Ditunjukkan Kiai Zainal itu tadi di Rembang. Dan ini sekaligus perkenalan pertama Kiai Badar dengan Kiai Zainal. Terjadilah perdebatan yang sangat seru. Ya. Malah kata Kiai Abdullah Zaini, perdebatannya Kiai Zainal dengan Kiai Badar itu tidak bisa memenuhi titik temu karena sama-sama kuat dalil. Ya. Cucu dari Kiai Badar namanya Kiai Abdullah Zaini itu pernah bercerita sama saya, akhirnya ke Syekhona Khalil Bangkalan. Ya. Ketika sampai di Syekhona Khalil, Kiai Badar ditunggu oleh Syekhona Khalil, lalu diberi tabuh itu. Ayo keloneng, beduk itu ditabuh. Di situ Kiai Badar taslim. Ya. Banyak kejadian. Dan termasuk kata Kiai Junaid ketika wafatnya Kiai Khalil Sidogiri itu menjelang zuhur. Ya. Jadi Kiai Khalil itu mau disolatkan dulu, tidak sholat zuhur dulu. Sudah ditata rapi barisan mau sholat. Kiai Zainal datang. Disetop sama Kiai Zainal. Lebih baik sholat zuhur dulu. Ya, baru nanti sholat jenazah. Akhirnya disampaikan pendapatnya Kiai Zainal. Memang ada pendapat yang sangat kuat bahwa jika mau memasuki sholat waktu itu sebaiknya sholat jenazah itu diundur dulu, sholat 5 waktu dulu, sholat wajib dulu. Karena apa? Orang setelah sholat melakukan sholat waktu itu diampuni dosanya. Kalau sudah diampuni dosanya, itu menyolatkan mayit, mendoakan mayit, itu akrab lil ijabah, lebih dekat untuk diijabahi oleh Allah. Meskipun ada pendapat yang disunatkan, yang mengatakan lebih baik melakukan sholat jenazah. Akhirnya pendapatnya Kiai Zainal ini diterima oleh para Kiai Sidogiri,
Akhirnya disuruh sholat zuhur dulu. Barisannya diubah lagi. Itu satu pengakuan daripada Masyayikh Dzogiri atas kealiman Kiai Zainal Abidin. Inilah kiai-kiai Jawa yang sering kita lupakan. Betapa beliau ini luar biasa dalam keilmuannya. Termasuk Kiai Kholili Cangan itu keponakannya. Itu santrinya Kiai Zainal. Sampai beliau memegang pondok, Kiai Kholili Cangan masih ngaji pada Kiai Zainal. Ngaji tauhid loh. Ya, sama Kiai Mahrus itu. Ya, kakang saya. Ya. Jadi Kiai Zainal ini pamannya Kiai Kholili, karena namanya sulhahnya ibunya ya Kholili itu mindoan juga sama Kiai Zainal ini. Mindoan juga dua pupu. Bahkan yang mengawinkan Kiai Ali dapatnya sulhah, Kiai Ali itu abahnya Kiai Kholili, itu Kiai Zainal ini. Karena Kiai Kholili ini orang alim, karena Kiai Ali ini orang Wonorejo, Karangasem sana, alim tapi hanya petani. Kiai Zainal bilang, kamu harus nikah dengan anaknya Kiai. Kalau nikah tidak dengan anaknya Kiai, kamu tidak jadi Kiai. Ya, jadi orang alim itu kalau tidak nikah dengan anaknya Kiai, ya urung alim, tidak dianggap alim. Apalagi sekarang orang ya ada gunanya asap. Kalau alim tidak bilang alim, ya diabaikan. Justru orang-orang senang ngaji kepada orang yang punya nasab tapi nggak alim. Ya, itu sudah penyakit yang sangat sulit dihilangkan. Ya. Dan orang-orang yang punya power, punya nasab, ya, sering suka tampil meskipun dia tidak alim. Kiai Zainal tidak pernah tampil. Bahkan saya diceritai guru saya, Kiai Zainal itu kalau berdoa tidak mau yang lain-lain kecuali doa sabu zakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa saja ya Zainal pakai doa itu. Sampai beliau mau menikah lagi, beliau punya istri 4 kalau tidak salah itu, beliau tirakatnya membaca Rabbana atina itu sampai 1000 kali. Ya, coba ditiru ini ya. Itu ya Zainal. Alim, sangat alim, dan beliau sangat tawadhu. Beliau ini perokok. Tapi kalau beliau ke keramat, mau sowan ke Kiai Abdul Karim, itu kalau sudah melewati rel sepur itu rokoknya itu mah ditaruh karena Kiai Abdul Karim tidak rokok. Ya. Nanti di Mekah 7 tahun beliau. Bahkan kalau beliau tidur yang membangun itu Kiai Nur Salim Pondokate. Karena Kiai Nur Salim itu setiap Kiai Zainal mau ngaji, Kiai Nur Salim tukang bangunin. Kiai Zainal itu sangat takzim kepada Kiai Nur Salim. Itu orang dulu. Sampai anak cucunya itu kebanyakan mondok di Pondokate. Ya. Jadi nggak main-main ya Zainal ini kealimannya. Beliau itu sangat cemburu kepada orang-orang yang tidak senang dengan ilmu. Maka beliau sering bertingkah laku aneh. Ya, bertingkah laku aneh sehingga menimbulkan perdebatan. Tujuan beliau apa? Ya, saya ingin, kata Kiai Zainal, Kiai itu biar mau mutolaah kita. Enggak santai-santai, enggak pidato, ngalor ngidul, harus mutolaah kita. Jadi seringnya Zainal itu dulu punya namanya Subban, Asuban katanya ya. Orang dulu kan jangan sampai orok ya, Asuban itu sudah ribut. Jadi ada ada terbangnya itu terus ada sandiwaranya. Itu satu tontonan yang luar biasa. Itu Kiai Zainal ini yang mendirikan. Jadi ada lakonnya, tapi menceritakan Wali Songo, menceritakan Rasulullah, nanti ada pelaku istri seperti pelaku Siti Khadijah. Itu tapi tetap laki-laki. Tapi laki-lakinya pakai gamis. Itu bukti itu Siti Khadijah. Dan suaranya tetap suara laki. Wah, itu sempat diprotes oleh Kiai Pasuruan sampai Probolinggo. Ini yang cerita Kiai Junaid. Dan Kiai Junaid ini cerita almarhum melihat sendiri bagaimana Kiai Zainal menjawab tantangan para ulama. Waktu itu semua banyak mengatakan, ya, akhirnya dikumpulkan ulama
Pasuruan Probolinggo dikumpulkan, Kiai Zainal di mana? Oh, semua dikeluarkan ibaratnya bahwa ini haram, yang Anda adakan itu haram. Ya, semuanya itu. Ya. Dan semuanya ilatnya itu alasannya itu istihza. Ya, menganggap remeh. Karena masa orang laki-laki ya dijugai itu pelakunya sebagai Sayyidah Fatimah. Didiamkan sama Zainal. Setelah semua selesai, Zainal jawab. Semua ibarat yang sampean sampaikan kepada saya, ilatnya kan satu, ihtiza, merendah. Loh saya enggak itu. Ini coba mencontohkan. Mana yang istihza? Dan pakaiannya gamis itu pakaiannya orang laki-laki. Cuma yang peran perempuan itu pakai gamis. Yang laki-laki pakai baju biasa. Mana yang istihza? Gitu katanya. Luar biasa. Di Pondok Keramat pernah terjadi perselisihan. Ya, bahwa ada orang dituduh menyantet kiai. Nyantet ya. Kebetulan yang dituduh juga orang santri. Ribut dikumpulkan. Ya, orang menuduh ini semuanya ini tukang santet. Karena yang dituduh tukang santet itu seorang santri bisa mendebat. Semuanya kalah, cari bukti. Terakhir Kiai Zainal berdiri. Saya ya ikut zon bahwa kamu ini tukang santet. Apa dalilnya? Tuhmanya orang ini. Tuhmanya orang sekian banyak yang menuduh kamu tukang santet. Ini cukup buat menuduh kamu tukang santet. Wah, ya Zainal, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Ya. Ini, jadi saya juga memanggil beliau Mbah. Ya. Jadi Kiai Badar itu sama Kiai Zainal bertemu dimanapun berdebat tentang itu. Ya, sampai pernah berdebat masalah di kuburan ini disunatkan wasunna ayakifa kalau orang yang sudah selesai mengubur itu kan disunatkan ayakifa. Wakofa yakifu itu kalau enggak saya bingung yang saya lupa. Apa menurut Kiai Zainal ayakifa itu berdiri, kalau Kiai Badar duduk atau itu berdebat. Ya. Tapi sekarang kan banyak yang pakai berdiri. Kalau tidak salah itu berdiri ya Zainal. Kalau Kiai Badar enggak. Yakifah itu berhenti. Itu duduk. Karena Kiai Zainal enggak berdiri. Kalau tidak salah begitu. Jadi dua kiai ini tidak pernah sama dalam masalah hukum. Tapi Kiai Badar sangat mahabbah kepada Kiai Zainal. Sampai kalau ada undangan dimanapun, kalau tidak ada Kiai Zainal, beliau tidak senang. Mana Kiai Zainal? Enggak. Undangan dimanapun kalau bersama Kiai Zainal, semua digagalkan oleh Kiai Badar. Karena ingin bertemu Kiai Zainal. Pernah kata Kiai Mahrus itu undangan ada di Keraton. Pagi. Itu berdebat sampai sore. Ya. Bahkan pernah perjalanan di kereta api. Itu berdebat sampai ramai di dalam kereta masalah Kiai Zainal ini terus para pemuda, para kiai, gus-gus itu digoda oleh dirangsang untuk suka membaca untuk suka dengan inilah jasa besar Kiai Zainal. Ya, memang kalau kiai-kiai desa itu alim semacam itu, karomahnya ya banyak. Kealiman itu satu karomah. Beliau sampai tua mengajar istiqomah itu karomah. Bahkan a'zamul karomah yang luar biasa, paling aktif. Tapi memang marketing, pemasaran ya, para kiai Jawa itu kurang pemasaran. Kadang sekarang saya tahu sendiri kok, tidak bisa ngaji, tidak bisa apa, tokoh sudah di poli. Ya karena apa? Anak-anaknya kaya-kaya punya pengaruh, poli. Ini ya kadang ya sangat menggelitik kepada kita. Jadi beliau ini kalau dari ibu saya, kalau dari bapak beliau Kiai Ahmad saya kurang tahu. Adik beliau namanya Kiai Anas juga alim, alamah betul. Ya, dalam Basul Masail terkenal. Jadi beliau kalau dari ibu Maria Ulfa binti Imam Tobari bin Sayyidin.
Ya, dan Mbah Sayyidin ini keturunan Joko Tingkir sampai ke atas. Semua saya mengikuti pendapatnya guru saya Kiai Hamzah Ahmad. Kiai Hamzah Ahmad dari Kiai Maksum Lasem, Pak Maksum Lasem, bahwa semua para kiai di tanah Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya itu mempunyai keterikatan darah dengan para raja-raja di Indonesia dengan kepada ya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kadang orang masa sih orang-orang Jawa itu dzurriyyah Rasul tidak pernah budo itu. Jadi biasanya kan harus budo kalau dzurriyyah Rasul itu harus minta, mungkin harus minta uang, harus begini. Ya tidak harus begitu, tidak harus begitu ya. Jadi tidak budo ya, biasa. Karena apa? Beliau sudah menutup diri. Karena apa? Apapun baik dari jalur perempuan dari laki-laki itu tidak akan pernah putus dengan Rasulullah. Kalau dari laki itu nasab, kalau perempuan itu bisa sabab rohim, ada pertalian keluar sebagaimana Rasulullah bersabda besok di akhir akhirat semua nasab sabab itu bercerai-berai kecuali yang bernasab kepadaku dan yang hubungan sabab dengan aku, baik sabab ilmu atau apa. Ya, maka itu para kiai Jawa itu hanya mementingkan ilmu dan amal. Ya, sangat banyak ceritanya Kiai Zainal ini, tapi mungkin waktunya hanya terbatas. Nanti kita akan ziarah kepada canggah beliau yaitu Mbah Sayyidin insyaallah ya, yang menurunkan banyak kiai-kiai dan kebanyakan dari keturunan Mbah Sayyidin ini humul kiainya. Humul itu artinya tidak mau menampakkan diri ya. Jarang yang mau mendirikan pesantren, hampir jarang ya, kecuali dengan terpaksa. Nah, tapi kebetulan mantu keponakan beliau itu Kiai Fadlan itu yang mendirikan pondok. Beliau banyak sekali orang yang ingin menimba ilmu kepada beliau, tapi beliau mengatakan sudah mondok cukup mondok hidup diri. Inilah ketawaduan daripada kiai-kiai dulu ya, kiai-kiai sepuh. Mungkin kita bisa mengambil suri tauladan daripada beliau-beliau ini agar kita dijadikan orang yang selalu rendah diri, tawadhu, karena sebagaimana sabda Rasulullah, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa mau tawadhu, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan cerita ini menjadi motivasi bagi kita semua agar kita terus bisa beristiqomah dan terus mahabbah cinta dalam mencari ilmu. Wallahu a'lam. Ya Wassalamualaikum. Rasulullah